Halo semua, kembali lagi di tutorial React. Lanjut lagi, sekarang saya akan ngebahas tentang komponen life cycle. Jadi semacam ini adalah flow siklus dari komponen yang kita buat di React. Nah, kalau ini khususnya untuk kelas komponen ya. Sebenarnya kalau untuk fungsional komponen juga sama, cuma beda aja, beda ininya, beda cara dan namanya lah, seperti itu. Nah, kalau khusus kali ini saya akan membuat untuk kelas komponen dulu. Nanti untuk yang fungsional akan lebih dijelaskan pada session React Hooks ya. Oke, langsung aja nih. Kalau kita kelas komponen itu ada 3 fase ya. Terus paling utama itu ada mounting ya. Di sini saya baca dari dokumentasinya, ada updating, ada unmounting. Sebenarnya sini ada error handling, cuma ini nanti siklusnya terjadi ketika pas ada error di codingnya. Nah, saya jelaskan satu-satu secara singkat saja. Kalau mounting ini ketika pertama kali komponen dibangun ya, di mount gitu kepada DOM gitu. Ini ada penjelasannya sih. Ada constructor, ada render, ada komponen mount. Jadi ini adalah beberapa metode yang dipanggil saat fase mounting. Nah, terus yang kedua ini adalah fase updating. Nah, terutama ketika di komponennya update state-nya ya. Jadi komponen akan merender ulang kalau misalnya ada state yang berubah ya kan. Jadi ketika updating itu, ketika update state ada beberapa metode yang dilakukan seperti ini. Render, komponen update dan lain-lain. Nah, unmounting itu adalah fase terakhir, itu dimana komponen akan di remove ya dari DOM gitu. Jadi dia menghilang, maksudnya fase di mana si komponen sudah tidak ada lagi di DOM gitu. Oke, langsung saja akan kita contohkan. Nah, pertama di sini saya akan buat komponen life cycle ya. Ada state di sini, counter, ada render ya. Ada ini juga nanti akan saya buat di sini adalah button. Button di sini biasa untuk add counter ya. Counter. Nah, di sini saya akan bikin method handle add counter. Oke. Nah, di sini saya akan pakai yang metode biasa saja, panggil counternya dari state. Yang kedua saya akan set state ya. Untuk counternya itu counter plus 1 ya, seperti biasa. Oh, ini belum didefinisikan. Nah, di sini kan saya coba tambahkan tadi komponen mount. Jadi ketika kita extend komponen dari React ini dan kita tuliskan compo aja, di sini udah banyak nih beberapa metode untuk life cycle-nya. Di sini saya akan pakai komponen mount ya. Nah, saya akan console di sini console.log komponen jangan besar deh biar gampang. Komponen mountnya aja besar ya. Di sini saya akan coba juga setiap render adalah komponen render. Oke. Nah, jadi penjelasannya itu kalau komponen mount itu dilakukan hanya satu kali setelah rendering. Nah, ini kan bisa kita lihat ya lebih jelas ya. Saya coba hilangkan dulu, saya reload. Nah, komponen render, komponen mount ya. Jadi pertama di render dulu ya. Tadi sebelum render itu ada constructor, ada yang deklarasi state ya. Itu biasanya di constructor. Nah, di sini ada render, ada mount ya kan. Nah, terus saya tambahkan di sini komponen update console.log komponen update ya. Nah, di sini. Nah, ini nggak akan di-trigger, si metode ini nggak akan dilakukan. Jadi dilakukan ketika state-nya berubah. Jadi kalau misalnya saya klik ini, otomatis akan nge-trigger fungsi ini dan juga fungsi render ulang ya kan. Ini misalnya saya coba ya, counter kita panggil di sini this.state ya. Nah, di sini akan saya kasih H1 aja counternya ya kan. Nah, counter mana ya, counter
Oke, H1 apakah besar? Nah, benar besar nih. Head counter ya. Nah, jadi ketika pada normalnya ya sesuai ini, ketika ini berubah menambah 1, otomatis akan nge-trigger fungsi dit update ya kan. Di sini counter belum dikasih event ya, sorry. On click this dot handle at counter ya. Nah, ini saya refresh lagi. 1, berarti di sini masih bener ya, render dit mount. Nah, saya add render dit update ya. Jadi dit mount nggak lagi di call gitu. Jadi dit mount hanya di call sekali setelah rendering pertama kali. Kalau setelahnya yang di render adalah dit update. Nah, terus kegunaannya apa sih masing-masing ini? Yang pertama misalnya dit mount ini kita bisa aja melakukan sesuatu setelah rendering. Contohnya kita mau fetch data ya, fetching. Nah, misalnya kita di sini fetch kemana gitu kan, ke alamat apa. Nah, kalau dari React sendiri disarankan untuk kita melakukan operasi effect ya. Misalnya contohnya adalah tadi fetch ke API atau keluar. Nah, diharapkan bagusnya itu ditaruh di dit mount gitu. Ketika pertama kali udah di render gitu. Ketika udah pertama kali di render baru dipanggil di sini dit mount gitu. Jangan panggil effect data ya, fetch itu di render gitu ya kan, di sini jangan. Jadi di dit mount. Jadi dit mount itu adalah metode yang aman setelah pertama kali komponen di render gitu. Jadi ketika di render, nah di sini kalian bisa lakukan apapun, hanya lakukan sekali ya kan. Nah, kalau dit update ini juga sama, sebenarnya kita bisa melakukan operasi-operasi lain. Misalnya if count-nya berapa, if count-nya lebih dari 10, kurang dari 10, melakukan apa, kalau misalnya ini apa gitu. Jadi sebenarnya dit update ini berguna untuk itu juga sih, sama kayak dit mount, cuma ini bisa berulang-ulang. Nah, dit update juga di sini ada ini ada parameter prev prop sama prev state ya kan. Jadi kalau misalnya kita console .log this.state ya, dan juga this.props ya. Ini adalah keadaan setelah update kan. Nah, kalau misalnya keadaan sebelumnya, di sini ada parameternya. Console ya, .log prev props sama ini. Ya, saya akan kasih ini prev ya. Prev. Nah, ini adalah current. Ya kan? Nah, di sini contoh add counter. Nah, ini kan ada previewsnya itu nilai propsnya itu nggak ada ya. Propsnya emang kita tidak ngeset props. Yang kedua ini counter state-nya jadi 1. Nah, setelah update counternya menjadi 2. Nah, ini propsnya juga masih kosong karena emang kita tidak memodifikasi props ya. Maksudnya tidak ada props yang masuk ke dalam komponen ini yang berubah. Nah, jadi tadi bisa aja misalnya ketika counternya kurang dari 10 kita lakukan fetch lagi, ketika lebih dari 15 itu nge-fetch. Jadi ini pokoknya di-trigger setiap state berubah, state apapun ya, mau counter misalnya nanti di sini ada state lagi apa aja, itu akan di-trigger ketika dit update sih, seperti itu. Paling sering adalah saya menggunakan ini ketika berhubungan dengan navigasi ya. Saya akan coba contohkan ya, state misalnya navigation ya. Navigation ini initial tuh pertama kali ya. Nah, terus ketika dit mount di sini akan saya coba set timeout. Itu kan timeoutnya mungkin 3 detik aja. Misalnya ini saya langsung saja di set state ya, navigation jadi ready ya. Jadi ini saya ngebayangkan bahwa ketika yang pertama kali render saya melakukan operasi asinkronus ya, ke yang mana mungkin fetch API atau dan lain. Setelah itu sukses, ini akan saya ngerubah jadi navigationnya ready gitu. Nah, di sini saya akan coba pakai kondisional ya. Misalnya di sini ada lagi navigation
if navigation sama dengan misalnya initial return loading misalnya kan. Kalau misalnya udah ready ya udah tampilkan yang ini gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, saya coba ya. If navigation salah initial. Oke, nah ini pertama nih. Jadi loading Ditmon ya. Saat Ditmon dilakukan, nah adalah render, jadi dit update. Nah itu juga bisa digunakan tuh teman-teman. Jadi Ditmon ini hanya sekali, pokoknya contohnya misalnya ini aja kita contoh ini adalah fetching ya, fetching data. Nah seperti ini kan, jadi seperti itu. Oke, ini adalah salah satunya Ditmon. Dit update juga tadi kita bisa memanfaatkan misalnya ada perubahan state atau props state nanti kita akan misalnya ada perubahan state ya bisa dilakukan operasi-operasi lainnya juga gitu. Oke. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan ke unmount ya. Unmount tuh, nah di sini saya coba ada counter. Setelah saya punya 3 komponen lagi tambahan, di sini ada level high, ini komponen biasanya text, level low, middle ya. Ini ada level. Nah oke. Level itu adalah komponen dari ketiganya, misalnya kurang dari 5 dia return low, middle, dan height. Nah di index saya akan coba import level ya. Nah di sini saya akan coba kasih level di sini. Level counter ya. Nah gitu. Nah di komponen yang high level dan ini saya akan meletakkan komponen unmount ya, will unmount. Bener ya, komponen will unmount, betul, komponen will unmount. Di sini saya akan console.log komponen high unmount, misalnya will unmount. Oke. Terus di sini komponen low juga akan saya kasih low. Di sini middle. Komponen middle will unmount, ini high. Oke. Sudah di sini, apakah berjalan dengan sempurna? Coba ya. Level low, bener ya. Add counter 2 update. Ini adalah apa namanya, update tadi ya. Ini adalah konsol dari dit update. Ketiga ini masih low. 4, kalau 5 dia middle. Nah ini ada komponen low will unmount ya kan, ini dari low nih. Nah jadi ketika dia akan menghilang dari DOM, kita lihat lagi level high, komponen middle will unmount. Nah, komponen, nah ini dia, karena ini missing, tidak ada yang di render ya, tidak ada di render dari middle. Mana tadi ya? Dari level ya kan. If ini saya hapus saja, jadi lebih dari 10 lebih dari 11 ya, itu height, lebih dari 10 ding, 10 dan lainnya. Nah ini, nah counter 1, ini update, dan ini seperti biasa yang tadi ya, masih komponen yang index. Kita kita add counter dit update. Nah kita coba sampai ke 5, komponen low will unmount ya. Selanjutnya komponen middle unmount. Nah seperti ini. Yang high tidak ada ya. Oke, itu adalah beberapa metode dari si life cycle ya. Jadi terus ini life cycle-nya teman-teman perhatikan, karena di setiap life cycle itu mempunyai tugas-tugas tertentu dan bisa melakukan tugas-tugas tertentu juga gitu. Jadi contohnya
Ketika di mount kita bisa mulai untuk melakukan operasi yang sifatnya mungkin asinkronus dan use effects ya. Dan yang di update juga kita bisa melakukan itu ketika perubahan state berubah ya. Ketika ada state yang berubah, kita ingin melakukan suatu operasi tertentu. Oke, mungkin itu aja tentang komponen life cycle. Terima kasih dan semoga bermanfaat.